Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ardi Yansa dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B dengan NIM 250 1035 010 26 dari Universitas Negeri Makassar. Ya, selamat siang. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah ekosistem yang paling dinamis di planet kita, yaitu ekosistem pantai. Sekarang saya berada di sebuah lokasi, yaitu di Pantai Losari, tepatnya di daerah Makassar. Di sini, di tepi laut ini berlangsung ekosistem yang paling menakjubkan, di mana daratan dan lautan saling bersatu dan memunculkan ekosistem yang sangat dinamis. Laut bukanlah hanya sekedar tempat rekreasi, tetapi merupakan ekosistem yang memainkan beberapa peran global. Oleh karena itu, marilah kita selami beberapa ekosistem dan komponen-komponen yang ada di lautan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk memahami apa itu konsep dasar ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan lingkungan mencakup kondisi fisik, kimia, dan biologis yang mempengaruhi kehidupan organisme. Di ekosistem pantai ini, kita dapat melihat bagaimana berbagai faktor lingkungan seperti gelombang laut, pasang surut, angin, dan matahari saling bekerja sama untuk kehidupan spesies-spesies yang telah beradaptasi dengan lingkungan ekstrem ini. Nah, selanjutnya kita amati beberapa interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik meliputi seperti pasir, batu, karang, dan air laut yang memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Sementara itu, komponen biotik yang terdiri dari produsen seperti alga dan rumput laut. Konsumen primer seperti kepiting-kepiting kecil, konsumen sekunder seperti ikan-ikan kecil, dan konsumen tersier seperti ikan-ikan predator. Nah, kita perhatikan bagaimana kepiting-kepiting ini dengan cekatan bersembunyi di celah-celah batu ketika gelombang pasang datang. Nah, ini adalah contoh yang sempurna adaptasi terhadap kondisi abiotik yang ekstrim. Di ekosistem pantai ini, rantai makanan dimulai dari produsen utama, yaitu fitoplankton dan alga yang menempel pada bebatuan. Mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Tingkat trofik pertama adalah konsumen primer seperti gastropoda, bivalvia, dan crustacea kecil yang memakan alga dan detritus organik. Kemudian konsumen sekunder seperti ikan-ikan kecil, kepiting, dan bintang laut yang memangsa konsumen primer. Nah, di puncak rantai makanan terdapat konsumen tersier seperti burung camar, bangau, dan ikan-ikan predator yang besar. Namun, kenyataannya, hubungan ini membentuk jaring-jaring makanan yang sangat baik, sehingga satu spesies dapat berperan sebagai konsumen di beberapa tingkat trofik yang berbeda. Sebagai contoh, kepiting dapat memakan alga sebagai konsumen primer, tetapi juga memangsa cacing laut sebagai konsumen sekunder. Ini menciptakan kestabilan ekosistem, karena jika satu spesies berkurang, maka masih ada alternatif sebagai sumber makanan lain. Sayangnya, ekosistem pantai yang rapuh ini menghadapi berbagai ancaman fisik aktivitas manusia, seperti pencemaran plastik yang dapat kita lihat di sepanjang garis banyaknya sampah plastik di pinggir pantai. Ini akan menjadi masalah yang serius. Mikroplastik masuk ke rantai makanan dan mengancam kesehatan seluruh ekosistem. Pembangunan kawasan pesisir mengubah habitat alami. Reklamasi pantai menghilangkan area penting untuk reproduksi dan mencari makanan berbagai spesies. Pencemaran air dan limbah industri yang mengubah keasaman dan pH air laut, yang akan mengganggu keseimbangan kimia yang diperlukan organisme laut. Penangkapan ikan yang berlebihan akan menjadi sebuah penyebab pemburukan ekosistem pantai. Ketika predator puncak berkurang drastis, maka populasi mangsa mereka dapat meledak dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian, perubahan iklim juga berdampak sangat signifikan.
kenaikan permukaan laut, perubahan arus, dan peningkatan karbon dioksida mengancam keberlangsungan hidup ekosistem pantai. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, ekosistem pantai benar-benar membuktikan bahwa alam memiliki sistem yang luar biasa dan sempurna. Di sini kita belajar tentang ketahanan, adaptasi, dan keseimbangan yang terjaga selama jutaan tahun. Oleh karena itu, mari kita jadikan pengetahuan hari ini sebagai langkah awal untuk menghargai dan melindungi warisan alam yang tak ternilai ini. Karena kita menjaga laut, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri. Ekosistem pantai bukan hanya sebagai rumah bagi ribuan spesies, tetapi sebagai penyedia jasa ekosistem yang vital bagi manusia, mulai dari sumber protein, pariwisata, hingga perlindungan alami terhadap abrasi dan tsunami.